Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Baik engkau yang berada di Jakarta, di Jogja, Sukoharjo maupun Solo, juga Karanganyar, kita dipersatukan dalam ibadah pada pagi hari ini oleh karena kasih Tuhan Yesus. Kita akan menikmati kasih Tuhan yang sudah kita berikan. Kita akan pujikan menikmati kasih-Nya.
Mari kita akan awali dalam doa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan untuk kebersamaan ini kami boleh menikmati akan kasih-Mu. Kami dipersatukan dalam ibadah ini dalam keadaan sehat. Tuhan, kami menyerahkan pribadi-pribadi, biarlah kami bisa merasakan akan kasih-Mu. Kami boleh ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita wajib bersyukur karena Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk hidup di dunia ini dengan keadaan sehat. Tuhan beri kesempatan, biarlah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita akan senantiasa untuk setia melayani Tuhan. Mari kita akan pujikan bahagia melayani Raja. Saat ini saudara-saudaraku yang terkasih, kita pasti setiap pribadi lepas pribadi memiliki pergumulan, memiliki harapan yang akan kita capai. Biarlah kita itu harapan untuk bangsa dan negara kita, harapan untuk keluarga kita, dan juga harapan untuk diri sendiri. Kita naikkan di dalam doa syafaat, demikian juga persiapkan hati kita untuk menerima jawaban Tuhan yang terbaik untuk kita semua. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, dalam bagian pagi hari ini kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Saya akan pimpin, Bapak Ibu Saudara akan mendukung dalam doa. Mengucap syukur Tuhan kalau pada kesempatan pagi yang indah ini Engkau boleh terus memberkati kami akan kesehatan kami, rezeki kami, sehingga kami boleh bersama-sama bersatu hati untuk berdoa syafaat. Tuhan, terkhusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kau akan terus memberkati bangsa dan negara kami yang saat ini terjadi wabah COVID-19. Tuhan akan terus memberkati para pemimpin kami dari Bapak Presiden, Wakil Presiden hingga jajaran sampai tingkat yang terendah, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah hingga RT RW. Tuhan akan terus memberkati beliau-beliau yang ambil bagian untuk masalah COVID ini. Biarlah Engkau akan campur tangan sehingga bangsa Indonesia ini terluput dari COVID ini segera pulih. Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara ini dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau sendiri akan terus memberkati. Kami juga tidak lupa berdoa untuk gereja-Mu. Biarlah Engkau akan terus memberkati Bapak Pendeta, baik yang ada di induk maupun yang di cabang. Tuhan akan terus memberkati beliau dalam pelayanannya di saat pandemi ini. Biarlah mereka terus setia selalu berdoa untuk jemaatnya, sehingga jemaat-Mu boleh rindu akan kasih-Mu dan terus termotivasi setia dalam berbakti kepada-Mu Tuhan, dan menyerahkan segala hidupnya hanya kepada-Mu. Tuhan, kami menyerahkan jemaat-Mu yang mungkin sedang sakit, Kau akan jamah melalui tangan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga boleh Engkau sembuhkan. Tuhan, kami menyerahkan segala kegiatan yang ada di gereja-Mu, baik yang ada di induk maupun cabang. Tuhan akan terus memberkati. Tuhan, kami menyerahkan segala doa seluruh ini ke dalam tangan kuasa-Mu.
Hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Setiap saat Tuhan senantiasa memberkati kita dengan berkelimpahan. Jika waktunya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan ini. Untuk menjaga jasmani agar kita sehat, kita salah satunya harus berolahraga, juga menghirup udara segar yang kita rasakan, yang juga saya lakukan pada saat ini. Demikian juga rohani kita. Agar rohani kita sehat, kita juga harus berdoa. Di samping berdoa, kita senantiasa untuk belajar firman Tuhan, agar kita menjalani hidup ini dengan sehat, baik jasmani maupun rohani. Berikan hati kita untuk siap menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan diri kita untuk belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur bahwa hari ini Tuhan memberkati kami, Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Saat ini kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, kami serahkan hati dan pikiran kami, bersihkan dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami rindu bahwa kebenaran firman-Mu dapat memenuhi hati dan pikiran kami, menguasai kebenaran hati dan pikiran kami, untuk senantiasa hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Pimpinan-Mu ya Roh Kudus akan menolong kami untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan.
pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan telah berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masih ingat bahwa hari Kamis kemarin kita memperingati tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dalam 3 Injil di situ dituliskan bahwa Tuhan Yesus memberikan pesan yang sangat-sangat penting, dan itu merupakan amanat agung yang harus kita lakukan dalam hidup kita untuk pergi menjadikan bangsa murid kita dan membaptiskan mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan terlebih juga bahwa mengajarkan segala sesuatu yang kita terima, yaitu kebenaran firman Tuhan kepada setiap orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu ingat bahwa untuk bisa menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus, kita juga perlu mempersiapkan diri kita. Kita harus punya visi, kita harus punya tujuan, bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk memiliki hidup yang memberkati. Judul khotbah yang saya sampaikan hari ini adalah hidup yang memberkati, yang kita bisa ambil di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Kalau di situ dikatakan garam dunia dan terang dunia. Saya akan sampaikan di dalam tafsiran sederhana Indonesia yang mungkin sangat sedikit berbeda dengan dalam Alkitab kita. Pengaruh baik kalian di dunia ini dapat digambarkan seperti garam dalam makanan. Waktu memasak, setiap orang senang mencampur sedikit garam ke dalam masakannya. Tidak ada orang yang mau mencampurkan pasir ke dalam makanannya, karena pasir tidak mengandung rasa asin seperti garam. Oleh karena itu, janganlah kalian menjadi seperti pasir, karena itu hanya dibuang keluar lalu diinjak-injak orang. Jadilah seperti garam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana hidup yang memberkati, ini harusnya kita perlu evaluasi dalam kehidupan kita. Seperti apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan buat kita. Yang pertama adalah Tuhan katakan kita ini adalah garam dunia. Kita tahu bahwa garam itu adalah bumbu dapur yang tidak bisa kita lepaskan dari segala masakan. Garam itu sangat penting di dalam dunia permasakan. Istilahnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di bagian ini, di situ dikatakan bahwa jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Apa makna dari ayat tersebut? Kita harus upas satu demi satu. Kata garam mempunyai 2 kegunaan yang khas. Pertama, memberi cita rasa pada benda lain, termasuk sayuran. Kalau kita tidak beri garam, maka tidak terasa enak. Kedua, garam punya manfaat untuk mengawetkan, untuk mencegah sesuatu dari kemungkinan busuk, maka garam sangat diperlukan. Seperti contoh, kita mengolah daging atau ikan, itu juga perlu garam untuk mengawetkan supaya tidak terjadi pembusukan secara cepat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa petik di dalam ayat ini agar kita menjadi garam dunia? Ingat bahwa garam itu memberi pengaruh yang enak kepada masakan. Demikian pula kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya tinggal di dunia ini, untuk kita menjadi garam dunia berarti kita punya tanggung jawab dan punya tugas untuk memberikan pengaruh. Pengaruh yang bagaimana? Pengaruh yang enak, pengaruh yang baik, pengaruh yang benar. Seperti apa yang sudah Tuhan ajarkan buat kita. Kita mengenal kebenaran daripada Tuhan, untuk itu kita harus menjadi garam, agar kita senantiasa memberikan pengaruh yang baik. Kepada siapa? Diri kita sendiri, kepada keluarga, dan termasuk kepada lingkungan dan juga orang-orang yang belum percaya. Itu yang menjadi pembelajaran buat kita dalam poin yang pertama ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sadari bahwa saat ini seringkali terjadi bencana, seringkali terjadi permasalahan, kejahatan. Itu semua karena tantangan untuk kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita bisa memberikan pengaruh, bagaimana kita bisa menjadi contoh, memberikan suatu keteladanan yang benar dalam kehidupan kita. Sehingga harapannya ketika kita ada di dunia ini, Tuhan ingin kita bisa menunjukkan hal-hal yang positif, hal-hal yang benar, yang pastinya itu bisa mempengaruhi banyak orang. Sehingga orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang dikuasai oleh dosa, orang-orang yang punya perilaku yang tidak baik, mereka akan terpengaruh dengan kehidupan kita dan cara tingkah laku kita. Itulah poin pertama yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Jadi poinnya dalam ayat ini secara khusus bagaimana kita menjadi garam adalah memberikan kepada masyarakat suatu cita rasa baru dan semangat baru dalam kehidupan dengan memberi teladan yang benar. Dan yang kedua, sebagai orang Kristen harus melawan dari pengaruh kebobrokan moral dan ketidakbenaran yang nyata dalam masyarakat atau menjadi penahan dari kerusakan dunia.
Nah, kemudian ada kalimat ayat selanjutnya dikatakan bahwa jika garam itu menjadi tawar, bagaimana ia diasinkan? Sejatinya, kalau kita melihat garam sekarang ini, garam kandungannya adalah murni dari, kalau kita perhatikan, yodium klorida. Di situ bahwa garam punya rasa stabil dan tidak pernah bisa berubah. Tetapi kalau kita melihat pada zaman Kristus, bahwa garam saat itu garam diambil dari laut mati, yang adalah garam di mana campuran mineral lain yang memungkinkan bahwa rasa asin itu bisa hilang dan yang sisa hanyalah rasa tawar. Ini berarti bahwa kalau kita menjadi orang Kristen tapi tidak punya pengaruh yang baik, maka kita seperti hanya garam yang tawar itu sendiri, yang tidak ada gunanya dan kemudian akan diinjak dan juga dibuang oleh orang. Apakah kita akan ingin mengalami hal seperti ini? Untuk itu, mari saya mengajak Bapak Ibu untuk menjadi garam. Mari kita punya pengaruh yang baik, pengaruh yang benar sesuai kebenaran yang kita imani. Poin yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya hidup kita memberkati banyak orang, termasuk orang-orang yang belum mengenal kebenaran dalam hidup kita di sekitar lingkungan kita. Yang kedua adalah kita harus menjadi terang dunia. Terang itu adalah lambang dari kebaikan, kebenaran rohani, dan kekudusan. Hal ini sudah seharusnya dimiliki oleh orang Kristen. Pelita yang menerangi semua orang dalam rumah berarti bahwa kita memperlihatkan kebenaran dalam hidup kita dan tidak untuk disembunyikan. Menunjukkan kekristenan kepada orang lain, orang percaya berfungsi sebagai penerang dunia yang dimana kalau kita melihat dunia ini masih ada banyak tindak kejahatan karena masih dikuasai oleh dosa. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanggung jawab kita adalah sebagai terang dunia, bahwa kalau kita melihat kata terang ini pasti berlawanan dengan gelap. Gelap bisa digambarkan dengan dosa. Dunia sedang gelap, tetapi kita sudah diterangi oleh terang Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, mari kita wujud nyatakan kebenaran, kebaikan, dan kekudusan yang kita peroleh dari kebenaran yang kita pelajari. Melalui cara sikap dan tingkah laku kita dan tutur kata kita. Sehingga ketika kita berlaku benar, sesuai dengan kebenaran yang daripada Tuhan, maka kita yakin dan percaya bahwa itu akan juga memiliki pengaruh yang baik bagi lingkungan sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pernah melihat ada sebuah artikel, di situ dikatakan sebenarnya tidak ada kegelapan. Yang ada hanyalah tidak ada yang namanya terang, tidak ada yang namanya sinar. Kita tidak bisa membayangkan kalau di sekeliling kita berada di kegelapan. Kita tidak akan tahu sekitar kita, apakah di depan kita ada batu, apakah di sekitar kita ada jurang atau tidak. Tetapi ketika kita memiliki terang, sama seperti sebuah lampu senter, maka kita bisa melangkah setiap perjalanan hidup kita akan tetap aman. Kenapa? Karena terang yang kita miliki itu kita dapat wujud nyatakan dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita sudah memiliki terang di dalam terang Kristus, maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga bisa membawa setiap orang yang belum percaya agar mereka terlepas dari kegelapan, agar mereka terlepas dari kuasa kegelapan, kuasa dosa. Sehingga mereka dapat selamat bersama-sama dengan kita. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, poin yang kedua ini bagaimana kita menjadi terang dunia, ini sangat penting. Mari kita evaluasi kehidupan kita hari ini. Apakah kita sudah jadi terang? Apakah kita sudah mewujud nyatakan kebenaran dalam hidup kita? Apakah tutur kata kita sudah benar? Apakah tingkah laku kita juga sudah benar? Yang bisa menilai adalah kita sendiri. Kita tidak bisa menggunakan kebenaran yang kita terima itu untuk kita sendiri. Untuk itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya ingin kita semua benar-benar menjadi terang Tuhan. Supaya orang-orang yang belum mengenal kebenaran, itu bisa mengenal kebenaran melalui kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, kita akan bisa menjadi berkat. Sehingga kita bisa menerangi, kita bisa membuka mata, menyadarkan orang-orang di sekitar kita. Kalau mereka berbuat jahat, kalau mereka punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Sama seperti pada poin yang pertama tadi. Poin yang kedua ini juga sama. Jangan sampai kita yang menjadi garam yang harusnya mempengaruhi, tetapi malah menjadi garam yang dipengaruhi.
Seharusnya kita menjadi terang yang menerangi, tetapi malah kita memiliki kehidupan yang terangnya kalah dengan kegelapan. Untuk itu tanggung jawab kita bersama, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, wujud nyatakan garam dan terang dunia itu di dalam kehidupan kita saat ini. Dan saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berguna, kita akan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai masuk kembali dalam poin yang ketiga, di mana saya ingatkan kembali, tadi poin pertama kita berbicara tentang bagaimana kita menjadi garam, dan yang kedua kita berbicara bagaimana menjadi terang, dan hari ini atau saat ini di poin yang ketiga, kita akan belajar tentang bagaimana tujuan dari kita menjadi garam dan terang dunia. Kalau kita perhatikan di dalam ayat, di bagian ayat yang ke-16, di situ dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah tujuannya kenapa kita harus menjadi garam dan terang. Di situ dikatakan bahwa supaya terangmu itu dapat dilihat orang. Di situ melihat perbuatanmu yang baik. Pertanyaan buat kita, sudahkah kita senantiasa melakukan perbuatan baik? Melakukan perbuatan yang benar di dalam hidup kita? Itu pertanyaan pertama yang harusnya kita miliki saat ini, yang kita harus renungkan di dalam kehidupan kita. Sudahkah selama ini kita sudah melakukan perbuatan baik? Ataukah kita masih sering atau kadangkala melakukan perbuatan yang tidak baik? Kadangkala kalau kita melakukan perbuatan baik, itu seperti ada motivasi dan ada suasana. Ketika kita merasakan suasana sukacita, merasakan satu senang, diberkati Tuhan, kita bisa melakukan perbuatan baik. Tetapi ketika kita menghadapi kesulitan dan persoalan, apakah kita tetap melakukan perbuatan baik yang Tuhan kehendaki? Yang kedua, sudahkah orang lain melihat dan merasakan kebaikan dan kebenaran dari diri kita? Kadangkala kita tidak sadar bahwa kita merasa bahwa saya adalah orang yang baik. Saya sudah melakukan perbuatan baik, saya sudah melakukan hal yang benar. Tetapi itu hanya anggapan diri kita sendiri. Kita juga perlu mendengar dari penilaian orang. Kita perlu mendengarkan setiap penilaian orang di dalam hidup kita. Jadi jangan merasa cukup bahwa kita baik karena diri kita sendiri. Karena kita merasa bahwa kita baik. Untuk itu kita perlu juga mendengarkan kritikan, mendengarkan masukan, saran dari orang lain, termasuk saudara-saudara seiman kita yang bisa menilai tingkah laku dan ataupun perilaku kita. Nah, yang ketiga, sudahkah kita menjadi berkat atau bahkan memberkati sesama kita dengan sikap tingkah laku kita selama ini? Itu juga harus menjadi evaluasi buat kehidupan kita. Karena dengan itulah kita yakin kita ini benar-benar menjadi garam atau kita benar-benar bisa menjadi terang di lingkungan kita. Kata melihat, kita melihat di bagian ini, melihat perbuatanmu yang baik, itu berarti mengetahui, membuktikan. Hal ini berarti kebaikan, kebenaran yang kita sudah miliki dan kita lakukan dapat diketahui dan dibuktikan melalui orang lain. Jadi bukan atas diri kita sendiri yang merasa bahwa kita baik. Nah, ketika ada orang lain menilai kita bahwa kita belum baik, kita pun harus menerima. Karena Tuhan ingin kita memiliki perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan melalui orang lain. Nah, yang kedua, tujuannya adalah bukan hanya melihat, tetapi di sini juga adalah melalui sikap kita yang menjadi garam dan terang dunia, kita bisa memuliakan Bapa yang di surga. Kita perlu hati-hati motivasi kita. Kadang-kala kita melakukan perbuatan baik, kadang kita melakukan perbuatan benar, baik itu dalam pelayanan, dalam gereja, maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Motivasinya adalah motivasi yang salah. Apa itu motivasi yang salah? Motivasi yang salah adalah hanya untuk kita menerima pujian. Hanya untuk kita itu disanjung-sanjung. Kita perlu ingat di dalam Matius pasal 6, di situ Tuhan menegur orang-orang yang munafik. Salah satunya adalah tentang memberi sedekah.
tentang berpuasa, kita perlu ingat bahwa kalau kita melakukan perbuatan baik, melakukan perbuatan yang benar dimanapun kita berada, tujuannya hanya satu, yaitu melalui sikap hidup kita yang benar, melalui sikap atau perilaku kita yang baik kepada siapapun, orang yang akan melihat itu akan memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bukan lagi memuliakan diri kita sendiri. Karena ketika kita punya motivasi untuk memuliakan diri sendiri, itu adalah sesuatu hal yang salah dan itu berdosa. Dan kita tidak akan mungkin menjadi garam, kita tidak akan mungkin menjadi terang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang perlu kita cermati, yang perlu kita evaluasi dalam kehidupan kita. Saya masih ingat kalau kita membuka juga di dalam pujian NP, nyanyian pujian nomor 193, di situ ada pujian Jadikan Aku Pancaran Berkat. Bahwa kita berharap bahwa melalui hidup kita bisa meyakinkan orang lain. Melalui kehidupan kita yang baik, melalui tingkah laku, perilaku kita yang baik, kita bisa meyakinkan orang lain. Agar mereka semakin mengenal Tuhan. Karena kadang-kala orang tidak mau mengenal Tuhan Yesus, karena melihat kehidupan kita yang tidak sungguh-sungguh. Dan di NP nomor 195, di situ juga ada satu pujian yang menyatakan bahwa nyatakan Yesus dalammu. Kita ini kitab terbuka yang dibaca oleh semua orang. Sadar atau tidak sadar, kita ini diperhatikan oleh orang lain. Sadar atau tidak sadar, kita juga diperhatikan, dinilai oleh orang lain. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita harus evaluasi diri kita. Tujuan Tuhan Yesus memanggil kita supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tujuan yang pasti adalah memuliakan Bapa dan secara tidak langsung juga akan memperkenalkan kebenaran Tuhan yang kita imani, yang kita hidupi, sehingga orang-orang di luar sana mereka bisa sadar akan diri mereka yang dikuasai oleh dosa dan mau mengenal kebenaran yang daripada Tuhan melalui hidup kita. Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita mau menjadi garam, memberikan pengaruh yang baik, memberi pengaruh yang benar. Jangan sampai Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita malah dipengaruhi. Justru kebenaran yang kita imani itu hanya untuk milik kita, untuk kita sendiri. Tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan dengan seksama, orang di luar sana, mereka membutuhkan satu kebenaran yang sejati. Mereka membutuhkan keselamatan. Mereka pasti membutuhkan yang namanya iman yang sungguh-sungguh. Tetapi pastinya mereka tidak akan mendapatkan itu di luar dari Kristus. Sebagai undangan untuk kita bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai orang Kristen yang sudah dimerdekakan dari dosa dan sudah mengenal kebenaran Allah, sudah seharusnya dalam hidup kita dapat memberikan pengaruh yang benar, memperkenalkan kebenaran yang kita percaya melalui sikap, tingkah laku, tutur kata kita kepada sesama. Tujuannya adalah supaya melalui sikap, tingkah laku kita, di situ akan memberkati orang lain. Dan orang lain pun akan bisa mengenal dan memuliakan Allah kita. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang tidak berguna bagi Allah, di mana hidup kita tidak bisa memberkati orang lain. Selain kita memberitakan Injil melalui ucapan, tetapi jangan lupa, sikap dan tingkah laku kita juga kita harus perhatikan. Karena orang lain juga akan melihat kita, menilai kita, dan disitulah kita bisa menjadi berkat atau tidak bagi orang lain. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada saat ini. Kita akan bersatu hati dan kita akan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur atas pembelajaran firman Tuhan hari ini, di mana kami rindu Tuhan, bahwa kehidupan kami sebagai orang percaya memiliki hidup yang memberkati. Kami hari ini sudah diberkati oleh Tuhan. Kami sudah diberikan berkat keselamatan. Kami sudah ditebus dosa-dosa kami dan kami sudah dimerdekakan dari dosa. Dan hari ini kami sudah hidup di dalam kebenaran-Mu. Tetapi ya Tuhan, kami mohon ampun jika selama ini
masih ada banyak kekurangan dalam hidup kami, dalam sikap tingkah laku kami. Kami juga mohon ampun ya Bapa, jika selama ini kami belum betul-betul menjadi garam dan terang dunia, belum bisa memberikan pengaruh yang baik untuk keluarga, baik itu untuk lingkungan sekitar kami. Kami juga mungkin belum bisa atau belum memiliki keberanian yang sungguh-sungguh untuk mewartakan kebenaran-Mu, menunjukkan kebenaran-Mu yang kami imani dalam hidup kami kepada orang lain, yang bisa menuntun mereka kepada jalan kebenaran yang sama dengan kami. Untuk itu ya Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, perlengkapi kami melalui kuasa daripada Roh Kudus-Mu, agar kami mampu melakukan ini semua, agar kami bisa memiliki pengaruh yang baik, pengaruh yang benar kepada setiap orang, sehingga orang lain juga akan disadarkan dalam kehidupan mereka untuk hidup benar. Dan kami juga ingin dengan keberanian yang daripada Tuhan, dengan kuasa yang daripada Tuhan, kami ingin menunjukkan hidup benar dan menjadi contoh teladan yang benar melalui kebenaran firman-Mu yang kami ingin tunjukkan kepada orang lain, termasuk orang-orang yang belum percaya, termasuk mereka yang lemah imannya. Dan kami juga ingin Tuhan, ketika kami melakukan ini, kami punya motivasi-motivasi yang benar. Yang pertama adalah supaya kami bisa menjadi contoh yang baik, bisa dilihat, perbuatan-perbuatan kami bisa dilihat oleh orang lain. Dan yang kedua adalah ketika kami sudah melakukan perbuatan baik dan dilihat oleh orang lain, disitulah kami bisa memberkati dan orang lain itu juga akan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu Tuhan, kehidupan kami, tingkah laku kami, tutur kata kami bisa menjadi berkat, sehingga orang-orang yang mendengar, orang-orang yang melihat akan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, tolong kami supaya kami mampu melakukan ini dengan kuasa Tuhan. Meteraikan firman-Mu ini dalam kehidupan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba pada saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita akan meminta berkat daripada Tuhan, dan pastinya kita minta hikmat daripada Tuhan, supaya ketika kita kembali kepada rutinitas kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan dan kita dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan bisa menjadi berkat. Mari kita akan bersatu hati, kita akan berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga yang mulia, kami telah melaksanakan ibadah pada saat ini, dan kami juga biarlah ibadah yang kami lakukan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa setiap puji-pujian, doa syafaat, dan juga firman-Mu ini dapat menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat ini ya Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami akan menutup ibadah pada pagi ini, dan kami akan kembali kepada kehidupan kami yang nyata, dalam kehidupan kami yang penuh dengan tantangan, dan kami ingin mewujud nyatakan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami berharap bahwa sepanjang minggu ini kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan banyak orang pun akan memuliakan Allah di dalam kehidupan mereka masing-masing, dan mereka bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka. Mari kita akan arahkan hati dan pikiran kita, dan kita akan menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia, rahmat, anugerah yang daripada Allah Bapa, keselamatan, pertolongan, mujizat daripada Tuhan Yesus Kristus, bimbingan, nasihat, teguran daripada Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara dan keluarga dari saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha. Amin.